Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ananda STM PhD dan Ibu Halidatul Nuzul STM MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara kritis tahun 2025. Perkenalkan, saya Ulfa Nisa. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua perbandingan dari 6 forum diskusi ini. Ada diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokvium, dan juga debat. Yang pertama yaitu diskusi panel. Nah, diskusi panel ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman dikemukakan oleh Hidayah tahun 2024 dan Reni tahun 2022. Untuk jumlah dan karakteristik peserta dalam diskusi panel ini dibagi menjadi 4. Ada panelis, moderator, penulis, dan juga audiens. Nah, biasanya panelis yang ada pada diskusi panel ini ialah profesionalitas. Lalu moderator yang ada pada diskusi panel ini ialah bertugas untuk mengatur jalannya diskusi, serta menulis yang bertugas untuk mencatat keseluruhan hasil dari diskusi, dan yang terakhir ada audiens yang biasanya dihadiri oleh dosen, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Nah, yang ketiga ada tingkat formalitas. Jadi diskusi panel ini bersifat semi formal hingga formal. Untuk para moderatornya ialah moderator berperan mengawasi jalannya diskusi serta memastikan diskusi dapat berlangsung secara teratur dan juga tertib. Dan yang kelima adalah hasil yang diharapkan dari diskusi ini ialah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah dibahas serta menambah wawasan bagi audiens. Yang selanjutnya yaitu seminar. Jadi seminar ini dikemukakan oleh Taliban tahun 1995 bahwa seminar ini merupakan pertemuan ilmiah yang dilakukan secara penyampaian makalah dan juga diskusi. Seminar ini meliputi jumlah dan karakteristik pesertanya. Ada 4: panitia penyelenggara, narasumber, moderator, dan juga audiens. Nah, panitia penyelenggara dalam seminar ini ialah yang menyiapkan serta melaksanakan seminar. Yang kedua ada narasumbernya, biasanya itu profesionalitas. Yang ketiga ada moderator yang biasanya memimpin jalannya seminar. Dan yang terakhir ada audiens, meliputi dosen, mahasiswa, masyarakat, dan juga peneliti. Lalu yang ketiga yaitu tingkat formalitas dari seminar ini bersifat formal. Lalu yang keempat yaitu para moderator. Para moderator pada seminar ini ialah bertanggung jawab untuk membuka dan menutup acara serta memastikan acara berjalan secara tertib. Dan yang kelima yaitu hasil yang diharapkan dari seminar ini, audiens dapat memperoleh pengetahuan yang sudah disampaikan oleh pemateri. Yang selanjutnya yaitu konferensi. Nah, konferensi ini menurut Rogers tahun 2003 yaitu pertemuan formal untuk membahas suatu topik tertentu secara bersama-sama dengan tujuan bertukar informasi. Nah, konferensi ini memiliki jumlah dan karakteristik serta meliputi 3. Ada moderator, pemakaran, dan juga audiens. Moderatornya ialah seperti kita ketahui bahwa masing-masing setiap sesi berjalan sesuai dengan agendanya, yaitu pemakaran biasanya meliputi pakar, akademisi, praktisi, dan juga peneliti. Dan yang ketiga ada audiens. Audiens ini biasanya meliputi mahasiswa, dosen, peneliti, dan juga praktisi. Untuk yang ketiga, tingkat formalitas konferensi ini bersifat sangat formal. Dan yang keempat yaitu para moderator. Moderator bertugas untuk mengatur alur pembahasan, memimpin diskusi, serta memastikan diskusi sesuai dengan waktunya. Dan yang terakhir yaitu hasil yang diharapkan dari konferensi ini ialah dapat memecahkan masalah dalam suatu bidang keahlian dan juga menambah wawasan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simposium. Nah, simposium ini dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Simposium ini adalah pertemuan yang dilakukan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkatnya. Nah, jumlah dan karakteristik peserta pada simposium ini meliputi 4. Ada moderator, narasumber, penulis, dan juga audiens. Moderator pada simposium ini ialah bertugas untuk memimpin jalannya acara. Narasumber ialah meliputi pakar, akademisi, praktisi, dan juga peneliti. Dan penulis yang kita ketahui bahwa mereka mencatat pokok-pokok pembahasan pertanyaan serta hasil dari diskusi tersebut. Untuk audiensnya biasanya meliputi dosen, mahasiswa, peneliti, dan juga masyarakat umum. Untuk tingkat formalitasnya, simposium ini bersifat formal. Dan para moderatornya ialah untuk mengelola waktu, menyimpulkan hasil pembahasan, serta menjaga jalannya acara agar berjalan secara tertib. Yang kelima adalah hasil yang diharapkan. Nah, hasil yang diharapkan ialah dapat menghasilkan berbagai gagasan, topik, ataupun pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Yang selanjutnya yaitu adalah kolokvium. Kolokvium ini menurut Rahmawati tahun 2025 bahwa kolokvium ini merupakan seminar atau forum ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi biasanya diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir. Nah, jumlah dan karakteristik peserta pada kolokvium ini meliputi 5. Ada ketua sidang, pemateri, dosen pembimbing, dosen menguji, dan juga peserta. Nah, ketua sidang ialah bertugas untuk memimpin sidang, sedangkan pemateri ialah bertugas untuk mempresentasikan materinya biasanya oleh mahasiswa akhir. Dosen bimbing ini seperti yang kita ketahui bertugas untuk memimpin dan juga mengarahkan mahasiswa tersebut, dan untuk dosen penguji ialah memberi pertanyaan serta menilai pemahaman mahasiswa tersebut. Dan peserta biasanya meliputi mahasiswa dan juga dosen. Tingkat formalitasnya kolokvium ini bersifat semi formal hingga ke formal. Sedangkan peran moderator pada kolokvium ini ialah membuka dan menutup sidang, mengatur urutan kegiatan, dan memberikan kesempatan pada pemateri untuk mempresentasikan materinya. Dan hasil yang diharapkan dari kolokvium ini ialah pemateri mendapatkan masukan, kritik, ataupun saran dari presentasi
debat ini merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dan dilakukan dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan argumen masing-masing. Nah, debat ini memiliki jumlah dan karakteristik peserta berupa 5. Ada moderator, tim pro, tim kontra, juri, dan juga penonton. Nah, moderator ini seperti kita ketahui bahwa bertugas untuk mengelola waktu. Tim pro ini terdiri dari 2 sampai dengan 3 orang, sama seperti tim kontra. Berbedanya tim pro mendukung topik yang diperdebatkan, sedangkan tim kontra ialah menentang topik yang diperdebatkan. Sedangkan juri ialah bertugas untuk menilai dan menentukan argumen tim yang paling kuat, dan penonton hanya menyaksikan debat tersebut. Dan yang ketiga, tingkat formalitas debat ini bersifat formal. Dan yang keempat, peran moderator. Moderator bertugas menjelaskan aturan debat serta mengatur urutan waktu berbicara agar setiap tim mendapat kesempatan yang sama. Dan yang terakhir yaitu hasil yang diharapkan dari debat ini ialah menemukan argumen yang paling kuat dan logis serta memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang suatu masalah. Setelah saya menjelaskan 6 perbandingan dari forum ilmiah tersebut, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai rancangan kegiatan ilmiah dengan format seminar dengan tema memanfaatkan teknologi artificial intelligence dalam pengembangan pendidikan tinggi. Nah, mengapa saya memilih seminar sebagai format? Karena menurut saya seminar ini merupakan kegiatan yang paling efektif untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi audiens, karena audiens dapat berkomunikasi secara langsung, dapat bertanya serta berdiskusi dengan narasumbernya langsung, sehingga mahasiswa dapat mengetahui pemanfaatan dari artificial intelligence ini. Nah, untuk struktur acaranya terbagi menjadi 3, ada durasi, jumlah sesi, dan juga jumlah pembicara. Nah, durasi ini kira-kira seminar ini berkisar 180 menit atau 3 jam. Mulai dari pembukaan, pemaparan materi oleh narasumber 2, sesi tanya jawab dan juga diskusi, kesimpulan dan juga penutup. Untuk jumlah sesinya terbagi menjadi 4 dan jumlah pembicaranya terbagi menjadi 2. Dan yang terakhir, potensi tantangan dan cara mengatasinya. Nah, tantangannya biasanya ada kurangnya partisipasi peserta, kurangnya persiapan sebelum seminar, dan juga materi yang kurang menarik. Untuk mengatasinya ialah menciptakan suasana yang kondusif dan berbanyak interaksi dengan peserta. Lalu yang kedua ialah panitia harus melakukan kontribusi sebelum melakukan seminar tersebut dan perbanyak persiapan. Lalu yang ketiga yaitu melakukan analisis latar belakang peserta agar materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta. Lalu yang selanjutnya yaitu cara mengukur keberhasilan. Nah, untuk cara mengukur keberhasilan ini ada 5. Penyampaian narasumber, aktifan peserta, survei kepuasan dan relevansi materi, serta persiapan acara. Nah, penyampaian narasumber ini biasanya bagaimana cara narasumber menyampaikannya, apakah menarik atau tidak. Yang kedua, keaktifan peserta. Jika peserta aktif dalam berpartisipasi aktif dalam diskusi dan juga tanya jawab, maka dapat diukur keberhasilannya. Yang ketiga yaitu survei kepuasan. Maka kita memberikan survei apakah audiens puas dengan narasumber yang sudah menyampaikan materi. Yang keempat yaitu relevansi materi, apakah materi tersebut relevan dengan kebutuhan audiens atau tidak. Yang kelima yaitu persiapan acara. Jika acaranya sudah dilakukan dengan siap, maka tidak akan ada lagi kesalahan teknis ataupun gangguan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.